Hai, halo. Di video kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan yang kemarin mengenai mengajar online gak bikin bosen. Oke. Kemarin saya sudah menceritakan bahwa di samping saya menggunakan berbagai sumber pembelajaran yang diambil dari YouTube ataupun internet, saya juga mengkolaborasikan fitur-fitur yang ada di Zoom. Ya, kebetulan saya menggunakan platform Zoom dalam mengajar online. Saya kombinasikan agar anak-anak tidak monoton. Jadi aktivitas yang biasanya misalnya saja ini kita memberikan dictation, saya meminta anak-anak untuk menyediakan buku tulis, lalu mereka menulis di buku. Nah, ada kalanya saya switch, ya, saya berikan suatu variasi baru, ya, sehingga interaksi kita di online tidak membosankan, tidak hanya monoton menulis saja di buku. Nah, terutama ini menjadi suatu pengalaman yang sangat mengasyikkan bagi anak-anak yang kelas kecil, ya, terutama ya anak kelas 1, anak kelas 2 begitu, yang baru mengenal menggunakan laptop atau menggunakan gadget, ya. Pelan-pelan saya mulai mengarahkan mereka untuk membuka fitur chat box. Nah, kemudian mereka akan merasa tertantang untuk mengetik kata yang saya sebutkan. Ya, kalau untuk anak kelas 1 memang itu challenging bagi mereka, itu challenging, ya, sehingga 1 jam tidak terasa. Bahkan kadang mereka, wah, cepet banget ya lesnya, Miss, seperti itu. Nah, jadi memang kita harus sering-sering dalam satu kali pertemuan pembelajaran, sering-sering harus mengkombinasikan, memvariasikan teknik mengajar kita. Dalam hal ini activity, ya, saya tekankan di sini adalah aktivitas belajar online-nya. Kalau misalnya kita hanya memberikan ceramah, atau mungkin hanya tutorial saja, atau mungkin menonton video saja, atau dictation menggunakan buku, anak-anak kita minta untuk menulis terus, nah mereka pasti akan bosan. Apalagi anak kelas 1. Karena bagi saya yang terpenting adalah semangat belajar mereka itu jangan sampai padam. Api semangat belajar mereka itu tidak boleh padam. Jadi pengalaman saya pribadi selama mengajar online di masa pandemi itu benar-benar harus meramu sedemikian rupa agar anak-anak tidak merasa jenuh pada saat pemberian materi. Nah, bagaimana kalau seandainya tiba-tiba mereka jenuh begitu, ya? Nah, saya akan switch lagi, ya. Saya akan berikan beberapa video lagu, ya, English song. Nah, saya katakan bahwa when we practice English song, we also practice pronunciation in English, because learning English is not only learning about how to write, how to read, but you must also learn about how to pronounce a proper word. Nah, begitu. Jadi saya menjelaskan, ya, meski mereka masih kecil, ya, saya tetap menjelaskan bahwa belajar bahasa Inggris itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, ya, bukan hanya kita menulis saja atau speaking saja, tapi melalui lagu kita juga bisa belajar bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Itu diberlakukan untuk anak-anak kelas kecil. Dan, nah, di video berikutnya nanti saya akan cerita how to create creative classroom management, ya, untuk anak-anak kelas besar, ya, and also for the high schools. Check it out.